Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michelle Zufarisha dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Olahraga Berkuda, Equestrian terhadap peningkatan kesehatan mental dan fisik. Poin-poin yang akan saya jelaskan itu terdiri dari 4 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, dilanjutkan dengan bab kedua landasan teori, bab ketiga pembahasan yang terdiri dari hasil analisis data dan metode penelitiannya, dan bab keempat adalah penutup yang termuat kesimpulan dan saran. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadikan saya mengangkut judul ini sebagai hasil karya ilmiah saya. Nah, yang pertama, karena kuda itu memiliki keunggulan dan keistimewaan yang tersendiri. Dengan keunggulan itulah, kuda itu dimanfaatkan oleh manusia sekitar ribuan tahun yang lalu. Seperti contohnya, pada zaman dahulu, kuda dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Namun, kini kuda beralih sebagai olahraga, terapi, maupun rekreasi. Namun, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan berkuda sebagai olahraga. Nah, olahraga berkuda itu katanya memperlibatkan kekuatan otot dan keseimbangan untuk menciptakan harmoni dalam gerakan dan irama. Nah, kekuatan otot dan keseimbangan tubuh berkuda, nah itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apakah berkuda itu dapat dinyatakan sebagai olahraga? Karena yang dilihat hanyalah kuda itu yang melakukan seluruh aktivitasnya. Ketika penunggang menunggangi kuda, penunggang terlihat hanya menduduki kuda tersebut. Dengan itulah, alasan saya dengan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan mengenai pengaruh keterampilan fisik dan mental terhadap kinerja rider. Dengan itu, rumusan masalahnya yang pertama adalah apakah olahraga berkuda dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental? Kedua, bagaimana olahraga berkuda mempengaruhi kekuatan fisik dan mental? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui manfaat atau pengaruh olahraga berkuda bagi kesehatan fisik dan mental. Kedua, untuk mengetahui faktor dari olahraga berkuda sehingga mempengaruhi kekuatan tubuh dan mentalitas. Lanjut langsung ke metode penelitian, yaitu saya menggunakan metode deskriptif, di mana data akan dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner. Observasi secara pernyataan objektif untuk melihat interaksi antara penunggang dan kuda. Lalu kuesioner, pernyataan secara subjektif, di mana untuk menggali persepsi penunggang akan manfaat berkuda. Dan kita lanjutkan ke landasan teori. Olahraga berkuda, salah satu olahraga yang memperlibatkan manusia dan hewan sebagai satu tim untuk bekerja sama. Definisinya adalah suatu aktivitas di mana manusia mampu mengontrol, mengendarai, melompat, atau berlari menggunakan kuda dengan baik. Terdapat 3 tahapan dasar teknik untuk menguasai eh, untuk mendapat ke level selanjutnya. Yang pertama ada teknik walk untuk berjalan dengan setiap langkah kaki kuda. Ini teknik paling mendasar karena dia paling lama gerakannya. Lalu ada trot. Trot ini adalah gerakan kuda berlari kecil pada kuda dan diharapkan penunggang dapat mengikuti irama kuda setiap langkah kaki kudanya. Lalu canter ini adalah teknik yang paling tingkat kesulitannya paling tinggi karena penunggang diharapkan mampu mengontrol kuda dan mendapatkan keseimbangan pada tubuh yang baik saat kuda itu berlari dengan kencang. Nah, kenapa sih harus menguasai teknik? Menurut Sarah Gold Antitikdi dan Kevin Scrum PhD, seseorang atau kuda yang kurang berpengalaman pada menunggang atau riding, kemungkinan terjadi insiden akan lebih tinggi. Dan itulah kenapa pelatihan khusus itu diselenggarakan. Dan eh, equipment khusus seperti alat-alat khusus untuk keselamatan seperti helm, eh, sarung tangan, dan boots berkuda itu di ada khususnya. Lalu, poin kedua adalah kesehatan jasmani.
Kesehatan jasmani menurut Yan Indra Siregar 2010 adalah ketika kemampuan tubuh kita atau stamina tubuh kita dapat menyesuaikan akan kegiatan fisik yang kita hadapi, seperti beban tugas. Nah, ciri-ciri dari kesehatan jasmani itu ketika kita tidak mudah lelah, sehingga proses pemulihannya akan lebih cepat. Lalu kesehatan mental. Menurut Abdul Hamid 2017, keadaan bebas dari gangguan mental seperti neurosis atau psikosis. Ciri-cirinya adalah ketika kita merasa aman dalam suatu lingkungan, seperti rasa aman yang memadai, aman dalam suatu pekerjaan, tujuh sosial maupun keluarga. Dan tentunya untuk meningkatkan kesehatan mental itu berbeda dari setiap orang karena faktornya itu yang berbeda. Lalu, yang terakhir adalah pengaruh berkuda bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, jadi berkuda itu berpengaruh nggak sih? Nah, ternyata menurut Anita 1999, berkuda itu mempunyai pengaruh yang dan bermanfaat bagi penunggang ya yang menunggangi kuda. Karena seperti olahraga pada umumnya jika kita melakukan suatu olahraga pasti akan menambah massa otot, menambah koordinasi antara tubuh, lengan, semua otot bagian tubuh. Dan menurut Heinz 1997, berkuda itu memberikan manfaat terapeutik dari aspek jalan dan reaksi keseimbangan postural. Karena setiap teknik up and down, setiap teknik yang berrotasi kanan kiri itu memberikan manfaat terapeutik. Menurut Heinz 1997. Lalu untuk data analisis ini, saya mengumpulkan hasil kuesioner dari 30 orang yang memiliki pengalaman berkuda yang berbeda-beda dan hasil observasi yang saya lakukan yang di pertandingan Equestrian Collaborative Event, di mana saya lakukan analisis kepada cabang jumping. Lalu dengan hasil kuesioner itu saya memiliki 30 respon dengan tingkatan yang pengalaman berkuda yang berbeda mulai dari 1 sampai 3 tahun, yang paling banyak 17 orang, 56,7%, 7 orang yang kurang dari 1 tahun, 4 orang yang 3 sampai 5 tahun, 6,6%, 2 orang itu yang lebih dari 5 tahun. Nah, rata-rata frekuensi latihan berkuda per minggu mereka adalah 2 sampai 3 kali per minggu dengan angka persentase 63,3%. Dan lainnya itu 10 orang menjawab 1 kali seminggu dan 1 orang menjawab 4 sampai 5 kali seminggu. Lalu eh, saya menanyakan apakah stamina fisik para penunggang ini meningkat sejak rutin berkuda dan mereka menyatakan bahwa 96,6% orang sekitar 29 orang memilih meningkatkan dan sangat meningkat stamina fisik saat berkuda. Lalu, pertanyaan selanjutnya, 100 orang itu menyetujui kalau terjadinya perubahan pada kekuatan otot dan keseimbangan tubuh setelah berkuda. Lalu, untuk cedera dan kelelahan berlebih, se- sebagian orang, rata-rata orang memilih jarang, namun 60,7%, sering 4 orang, selalu 2 orang, kadang-kadang 3,3%, dan tidak pernah 10% orang. Nah, suasana hati para penunggang ini itu 90% menyatakan bahwa berkuda itu memiliki dampak positif bagi psikis rider. Dan komentar lainnya adalah senang dan mixed feeling. Lalu, 96,6% orang itu menyetujui bahwa berkuda itu membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan 3,31%-nya memilih tidak ada peningkatan. Lalu, 96,6%, sekitar 29 orang menyetujui bahwa berkuda membantu mengembangkan fokus dan konsentrasi. Dan 1 orang memilih tidak ada perubahan. Dan hasil observasi yang dilakukan ini adalah bukti observasinya. Yang sebelah kiri yang 100 sampai 110 ini adalah tingkatan pengalaman yang tinggi.
Ini hanya eh, yang dengan level tertinggi, tidak ada eliminasi di sini, hanya menunjukkan angka kesalahan 4. Dan yang di tengah adalah kelas yang pemula dengan banyaknya eliminasi dan refusal dan angka kesalahan yang tinggi seperti 32, 22, dan 12. Lalu untuk yang di kanan adalah 70 di mana ini kelas menengah. Tidak ada refusal, cuma ada eh, angka kesalahan yang paling banyak ada 12, 8, 4 yang menurut dan ini tuh termasuknya adalah standar. Jadi hasil kelas pemula pada pertandingan lompat rintangan itu mendapati lebih banyak eliminasi. Oke, jadi olahraga berkuda itu nyatanya menurut menurut kuesioner tersebut itu dapat menjadi potensi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ridernya. Nah, peningkatan keterampilan dan pengalaman itu tidak hanya menurunkan risiko kecelakaan, tapi juga berkontribusi pada kepercayaan diri, ketenangan, dan kekuatan fisik. Ini eh, dibuktikan dalam observasi juga. Lalu kesimpulan dari saya adalah berkuda itu ternyata memberikan pengaruh dan manfaat bagi kesehatan fisik. Nah, manfaatnya itu adalah meningkatkan kepercayaan diri, fokus, daya tahan tubuh, dan menambahkan massa otot. Lalu, eh, faktor yang membuat olahraga ini bermanfaat adalah itu dengan setiap tahapan berkuda itu menguntungkan bagi kesehatan fisik dan mental. Dan juga melalui interaksi dengan kuda juga berpengaruh juga. Lalu sarannya adalah pelatihan bertahap itu sangat penting untuk setiap orang yang mau terjun dengan cabang olahraga ini, bukan hanya manfaatnya tetapi serta mengurangi resiko cedera. Nah, untuk berkuda ini dipastikan untuk menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, sepatu bot, dan kenyamanan dan perlindungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.